Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merenungkan betapa pentingnya meminta kepada Allah dalam doa. Kadang kita berpikir Tuhan sudah tahu semua kebutuhan kita, jadi untuk apa kita berdoa dan meminta? Namun sabda Tuhan justru mengajarkan sebaliknya. Allah rindu kita datang dan meminta kepadanya. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena dengan meminta kita mengakui keberadaannya, kuasanya, dan kasihnya. Bayangkanlah, jika semua kebutuhan kita otomatis tersedia tanpa harus berdoa. Barangkali kita akan lupa bahwa kita bergantung pada Allah. Inilah yang sering terjadi di masyarakat modern yang serba cukup. Kemudahan teknologi, kemajuan ekonomi, dan kecukupan materi kadang membuat manusia berpikir seolah-olah hidupnya bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa bersyukur, dan kita merasa mampu mengatur segalanya sendiri. Padahal tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Yesus mengajarkan bahwa dengan meminta iman kita bertumbuh. Doa permohonan bukan sekedar daftar keinginan, tetapi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Saat kita memohon dan menanti dengan sabar, iman kita diuji dan diperdalam. Dan ketika doa kita dijawab, kita sadar bahwa itu bukan hasil usaha kita semata, bukan keberuntungan, melainkan karya kasih Allah. Saudara-saudari, ada juga bahaya ketika kita tidak mau berdoa. Kita bisa jatuh pada sikap malas dan sombong. Tuhan sudah tahu, biarlah dia urus. Kita sibuk dengan urusan kita. Ini seakan-akan menempatkan Tuhan sebagai pelayan, padahal seharusnya kitalah yang melayani dan menyembah Dia. Allah memang penuh kasih, tetapi Ia bukan pesuruh kita. Ia adalah Tuhan yang layak kita hormati, puji, dan syukuri setiap hari. Di tengah dunia yang serba instan, kita tergoda untuk menganggap doa itu tidak penting. Ada orang yang berpikir, untuk apa berdoa lama-lama, toh semua bisa dicapai dengan kerja keras atau teknologi. Tetapi justru disinilah kita diuji, apakah kita mau tetap hidup dalam relasi dengan Allah. Doa permohonan mengingatkan kita bahwa kita ini terbatas, kita ini lemah, dan kita butuh pertolongan. Marilah kita kembali menghidupkan doa permohonan dalam hidup sehari-hari. Mohonlah dengan rendah hati, mohonlah dengan iman, dan mohonlah dengan rasa syukur. Kita percaya bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, dan Dia akan memberi pada waktu yang tepat. Dengan demikian, iman kita akan semakin mendalam, hati kita semakin terbuka pada kasih Allah,
dan hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa Tuhan sungguh hadir dan bekerja di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita